Cimoy. Cimoy montok. Cimoy montok. Oke, selamat datang di Realis Bang Cimoy. Selamat ketemu juga, ketemu. Terima kasih. Selamat bertemu dengan Realis. Siap. Jadi buat teman-teman yang belum tahu bahwa Bang Cimoy ini adalah seorang drummer dan juga seorang music engineer sekaligus pemilik dari 3AM Studio and Creative Space Padang, betul Bang Cimoy? Ya. Boleh nggak Bang Cim kita ngomongin drummer dulu? Saat ini masih ngedrum nggak Bang? Sesekali masih ngedrum. Sebenarnya emang dari dulu lebih banyak main drum untuk di musik gitu kan, kebanyakan, dan sampai sekarang ya drum ada sih dekat-dekat drum, cuman jarang dimainin, nggak tahu kenapa, karena kesibukan lain, cuman masih ada lah gitu main. Dulu tergabung dengan band Ardana ya Bang? Ya dari 2005-2006an lah mulai masuk. Ardananya dari 2001. Ceritanya gimana tuh awalnya bisa bergabung? Jadi dulu masih di Studio Reski dulu di Andalas. Ya, dulu punya band, vokalisnya sekarang jadi dosen, gitarisnya jadi pengrajin alat musik lah. Basisnya jadi orang kantoran, bandnya adalah nama bandnya. Jadi kita setahun latihan nih setahun latihan di Studio Reski, nongkrong di situ, tapi manggung cuma sekali karena si vokalis mau pindah kuliah ke Bandung. Jadi transisi si vokalis mau pindah, kebetulan lagi dengerin radio gitu, zaman radio masih mantep-mantepnya lah pendengarnya gitu kan. Jadi pas dengar radio ada demo dari Ardana dulu 2005-2006 dulu. Itu masih versi Ardana versi awal. Jadi pas dengerin radio asik gitu musiknya gitu. Walaupun terdengar standar dulu masih punk rock lah istilahnya. Masih ya mirip kayak Blink, mirip dengan Green Day, kayak Simple Plan kayak gitu. Cuman untuk saat itu mungkin 2004-2005 tuh Ardana tuh salah satu band yang punya karya udah berbentuk album gitu. Tahun 2004 udah punya album gitu tuh. Jadi tertariknya waktu itu sama sekali nggak kenal dulu pas denger lagunya di radio, nggak kenal sama Ardana itu siapa aja, nggak. Jadi radio itu dulu kan ada sisi menelpon nih. Jadi telepon-teleponan lah gitu kan. Terus mereka interview tanya-tanya gimana. Habis itu diajak mereka ngajakin nongkrong, ngejamming bareng yuk. Dulu mereka masih di studio Savero dulu nggak salah di Permindo. Jadi ngajakin jamming, ya udah jamming kita 2 band nih. Ya udah gitu seru-seruan aja. Akhirnya karena si Ardana drummernya sibuk, jadi adisional awalnya 2005-2006. Awalnya dari adisional, akhirnya ya sampai sekarang masih di Ardana gitu. Menggantikan drummer yang lama, jadi bukan drummer pertama. Sampai sekarang masih berarti? Masih. Sejauh apa produktivitas Ardana saat ini? Untuk saat ini mungkin terakhir Ardana manggung yang full itu tahun 2013-an. 7 tahunnya lewat. Cuman terakhir ada manggung, tapi nggak full. Jatuhnya manggung dadakan, comot player ini dibantu sama player ini. Itu masih ada kita buat showcase dadakan, tapi nggak ada yang bener-bener direncanain buat manggung, nggak, dadakan aja ditunjuk manggung dong, ya kayak gitu. Habis itu terakhir kita masih ada produksian repackage lagu-lagu Ardana yang lama, daur ulang lah bahasa Indonesianya. Jadi lagu-lagu yang lama kita buat versi baru dengan aransemen baru. Itu kita kerjasama dengan orang-orang yang pernah kita ajak kerjasama dulu juga. Misalnya vokalisnya kita ajak featuringan, terus keyboardis kita ajak featuringan, tapi masih teman-teman dari Sumatera Barat juga.
itu masih dalam proses, ada sekitar 3-4 lagu, dan itu kebanyakan yang featuring dulu, yang sekarang ini yang featuring kebanyakan cewek. Karena kebetulan dulu ada nama manggung, kita bawa terus ada featuring cewek-ceweknya gitu. Jadi nggak sih, dulu kan vokalis si Herlan kan. Jadi kadang Herlan nggak bisa digantiin ini. Gitu. Ada target karya terbaru dalam waktu dekat ini? Beberapa hari yang lewat emang dikabarin, Bang, udah jadi belum lagu yang kemarin? Sempat dari aransemen. Tinggal nunggu momen untuk mixingnya aja gitu. Pengen saya dengan suasana masih banyak waktu luang kayak sekarang, mungkin bisa diburuin buat diproduksi gitu. Pengennya gitu. Oke, siap. Kita bahas Tria M, Bang. Tria M itu apa, Bang, sebenarnya? Tria M jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Jamnya seniman. Jadi itu maknanya? Ya dulu kebanyakan ya foundernya, yang kita kan foundernya bertiga tuh. Ada Rian, Tommy, dan saya sendiri. Jadi emang rata-rata emang manusia kalong semua rata-rata di masa-masa awal terbentuknya Tria M ini. Jadi makanya diambil keputusan namanya Tria M dulu. Jadi emang kayak kebanyakan kita kerja sampai larut malam, sampai subuh gitu. Paginya baru tidur, terbalik gitu. Cuman sekarang udah membiasakan bangun pagi dan tidurnya cepat kalau nggak ada kerjaan. Tapi kalau nggak ada kerjaan tetap jam segitu juga tidur, jam 4 baru tidur gitu. Sejak tahun berapa? 2013 akhir udah mulai buka studionya. Itu emang dibikin pure untuk studio musik aja? Iya sebenarnya. Untuk studio awalnya studio rekaman dan studio latihan. Awalnya 2013. Tempatnya di mana dulu, Bang? Kalau cikal bakalnya sebenarnya kan berkaitan dengan Ardana sendiri. Jadi Ardana punya basecamp sendiri dan punya home recording sendiri. Namanya Ardana Studio. Itu di Khatib Sulaiman. Jadi belum pakai Tria M, cuman cikal bakalnya dari studio Ardana ini. Jadi studio Ardana ini udah 3 tahun sebelumnya udah ada itu, udah produksi. Kita awalnya produksi untuk band sendiri, tapi akhirnya karena ada beberapa permintaan teman-teman, bantuin dong produce gitu kan, bantuin dong untuk mixing. Udah akhirnya jadi dibuka buat umum. Dari 2008-an lah. 2008-an? Iya, studio Ardana itu. Sedangkan Tria M 2013-an? 13-an ya. Semakin lama kan semakin berkembang tuh, Bang Cim? Ya dari studio kecil-kecilan lah gitu. Iya, jadi studio besar-besaran? Ya besar-besarnya relatif lah, tapi ya kadang kan percuma juga dibilang besar tapi nggak punya sisi produktivitas yang bagus gitu kan. Jadi ya kita berusaha untuk produksi dan bantu produksi teman-teman gitu. Betul. Ada jatuh bangun nggak sih, Bang, dalam membangun Tria? Jatuh bangun. Inilah. Pernah ngerasa kayaknya ini akan bangkrut nih gitu? Dulu sempat awal-awal sempat Tria M jalan, awal-awal emang sempat lebih banyak fokus di studio rekaman dan studio latihan gitu kan. Optimis aja dulu, belum pernah sampai sekarang belum pernah ngerasa ini usaha yang bakal merugi atau gimana gitu. Ya rugi itu di mana-mana pasti datang gitu kan, pasti ada. Ya roda berputar lah, kadang ada kadang enggak. Cuman kalau di bisnis musik ya, dalam segi bisnis mungkin namanya kita kerja dari hati ya. Bersama hati dan hati-hati gitu. Ya jadi kita nggak mikirin, biasanya kan kalau studi profesional kan hitungannya harus per jam, mulai masuk kaki aja udah dihitung jamnya gitu kalau studio di Jakarta kan. Tapi kalau di kita ya kita nyesuaiin dengan budaya di sini lah gitu kan. Ya budaya di sini yang masih santai-santai gitu, masih kayak gitu lah, sampai sekarang masih santai gitu kita rekaman gitu. Kadang satu shift berapa sih, Bang? Sekian gitu. Akhirnya karena kita riset juga dulu ini si pasiennya atau kliennya ini dari mana gitu kan, terus backgroundnya gimana, apa bisa kita support atau gimana, itu nanti kita ada brief dulu sebelum produksi. Jadi siapa tahu nggak cuman sekedar
antara klien dan tempat produksi aja, enggak. Kita pengennya ada pengembangan dari situ, ada tingkat yang lebih ibaratnya kayak orang tua dan anak gitu, ada saling mengasuh gitu, jangan sampai ini produksi udah tinggalin gitu aja, enggak. Kita tetap komunikasi gitu, mau diapain, nanti produksinya mau digimanain, mau linknya mau kita bantu kemana gitu, kita tetap jalanin kayak gitu. Jadi itu salah satu cara untuk ya survive, jadi kita survive lewat investasi sosial gitu, kayak gitu. Investasi sosial. Kalau sejauh ini setelah cuman sekedar studio musik atau rekaman, sekarang apa aja kegiatan di dalam 3AM? Selain studio musik dan studio rekaman, ada bidang lama yang tetap digeluti gitu. Kita tetap dulu sempat kerja di sound provider yang lain, sound system company gitu kan. Akhirnya barangnya dipercayakan kita untuk ngelola, dan alhamdulillah sekarang udah jadi properti 3AM barang-barangnya. Jadi kita emang regular weekend tuh kita punya tim produksi untuk jadi vendor untuk penyewaan equipment untuk entertain. Jadi kayak kita nyewain sound system, lighting, panggung, rigging, dan lain-lain lah, pendukung ya. Jadi itu salah satu yang emang salah satu yang membantu bisnis di 3AM. Jadi kita nggak ngandelin cuma studio latihan aja, studio rekaman, atau dari studio dari penyewaan sound system. Jadi saling melengkapi mereka gitu. Mereka ya, si itu ya lah, si bidang usahanya gitu. Jadi di saat kayak sekarang nih, yang corona gini gitu kan, nggak apa nih sebut corona nih. Jadi kayak sound system, penyewaan sound system pending semua. Belum sampai batas waktu yang tidak ditentukan kan dari pemerintah kan, apakah boleh dilanjutkan kegiatan yang melibatkan keramaian atau gimana kan. Jadi di saat kita off, studio rekaman masih jalan nih sekarang, masih ada, alhamdulillah masih ada yang produksi, ada yang mixing, ada yang nekat pengen langsung datang, tapi kita batasi gitu kan. Ya, kita tanya dulu gimana gitu. Malah ini udah ada list juga untuk berapa minggu ke depan produksian gitu ya. Jadi di saat yang lain off, yang studio rekamannya masih jalan. Studio latihan kita tutup nih sekarang, menyiasati hal-hal yang tidak diinginkan nanti gitu kan. Gitu. Apalagi kegiatannya Bang selain equipment tadi? Jadi itu kan dari pertama 3AM ada gitu. Fokusnya kan itu dari studio latihan, studio rekaman, terus dan sound system. 3 tahun ke belakang kita disupport untuk mengembangkan 3AM jadi lebih untuk ke komunitas gitu. Makanya di depan 3AM tuh ada tulisannya 3AM Creative Space. Jadi emang kita pengen 3AM itu bukan hanya tempat untuk produksi musik gitu. Kita emang selain ada bisnisnya, kita ada edukasinya. Jadi kita buat workshop tiap sebulan sekali, terus buat kita ngebantu produksi teman-teman dalam berbentuk studio session. Jadi kita ngundang teman-teman dari nggak cuma band gitu, ada yang lain-lain juga gitu. Kita yang solo, yang musik tradisional, dan sampai terakhir juga ada semacam orkestra juga yang kita undang gitu untuk perform gitu. Dan kita produksi untuk promosi mereka juga. Itu jadi udah 3 tahun belakang emang fokusnya selain ada divisi bisnisnya, kita ada divisi untuk edukasi sama untuk membantu komunitas untuk berkembang gitu lewat fasilitas yang ada di 3AM Studio gitu. Paling struggle permasalahan dalam mengelola 3AM apa Bang yang bikin makan hati Bang? Ya bikin makan hati, apa ya? Nggak ada, karena dari hati tadi kan? Ya karena dari hati tadi ya kita nggak mau makan hati gitu, karena kita hati-hati. Jadi ya kalau dibilang makan hati nggak enak lah, jadi kesannya curhat. Sebenarnya kita ada. Ya pasti ada lah, cuman kita open aja gitu. Kalau emang ada sesuatu kita bicarakan gitu, itu pastilah, di mana-mana pasti ada. Cuman kita nggak mungkin dong kalau ada yang aneh-aneh kita ceritain ke orang gitu kan. Okay. Namanya seniman kan pasti aneh-aneh gitu kan. Nah, itu. Aneh-aneh ya, Bang? Iya. Bang,
dari profesi Bang sebagai musisi dan beralih ke sound engineering. Wah, itu. Apa, sekolah kah? Ilmu dari siapakah gitu kan? Drum ke sound engineering kan sangat Berbeda. Ya, kalau untuk transisi dari dulu bisa dibilang full time drummer. Okay. Emang tiap minggu main terus dulu kan. Mungkin transisinya mungkin karena dari dulu pertama di Padang juga kan kita sebagai anak band lah gitu kan, mau produksi gitu kan, nyari studio rekaman dulu di Padang susah, awal-awal 2000-an tuh susah. Terus mau rekaman dulu per 2 jam tuh tahun 2000-an itu 150.000 tuh minta ampun nyari duitnya dulu kayak zaman-zaman gitu. 99 sampai 2000 itu kita pernah rekaman tuh, ini pun rekamannya bukan track live. Jadi dari situ mulailah belajar kan gimana sih cara kita survive ngeband tanpa harus banyak keluar uang gitu kan untuk produksi kan, karena kalau rekaman live juga sayang gitu kan, kita udah punya materi cuman hasilnya cuman live. Makanya dulu belajarnya dulu ada majalah namanya Audio Pro dari tahun 98 tuh udah baca juga. Dari situlah tertarik gitu kan, ternyata banyak loh yang drummer yang emang jadi dualismenya jadi musik produser gitu kan. Jadi sound engineer, recording engineer, banyak dari drummer gitu. Karena emang drummer banyak terlupakan lah gitu kan. Karena posisi di belakang gitu kan. Jadi yang terkenal kebanyakan kan vokalis atau gitaris yang menonjol gitu kan. Ya drummer ya gitulah di belakang drum. Itu pun kadang kalau manggung di panggung gede juga kadang drumnya untuk band lokal di pinggir nggak kelihatan gitu kan. Jadi emang transisinya karena pengen produksi untuk sendiri gitu, gimana sih caranya gitu. Jadi dari situlah awalnya belajar. Dulu internet susah tuh koneksinya kan, jadi masih baca majalah, cari tahu apa sih alat-alat yang ada, apakah dengan alat yang komputer biasa bisa gitu. Jadi dari situ belajar, mulai dari yang apa adanya gitu. Jadi ya keterusan sampai sekarang. Jadi emang nggak nyangka gitu. Jadi bisa fokus ke bidang recording engineer atau live engineer gitu. Apa yang paling berkesan waktu menjadi seorang musik engineering di 3AM? Mungkin ada klien yang abang sukai atau atau abang pernah mencapai sesuatu gitu? Ya kalau pencapaian mungkin dulu ya 3AM kebanyakan dulu identiknya dengan rumah produksi untuk band-band independen, band indie atau band-band yang dengan genre musiknya aneh-aneh gitulah. Mungkin pencapaiannya apa ya? Yang dari situ kita jadi mikir gitu. Kenapa Sulai kan banyak nih di Padang, studio rekaman Minang segala macem gitu. Tapi yang stabil untuk produksi untuk band-band di luar yang genre yang mainstream gitu ya cuman beberapa, termasuk di 3AM gitu kan. Jadi kenapa di 3AM lebih banyak untuk ngerekordingin band-band yang dari ranah independen gitu kan, karena mereka continue untuk berkarya gitu. Mereka tiap bulan mungkin ada produksi atau repackage lagunya atau mixing ulang atau sekedar cover. Sekarang lagi ini kan, lagi keluar coveran. Cuman yang unik-unik kita dipercaya untuk beberapa kali ada band-band dari Pekanbaru untuk produksi ke Padang, ke 3AM gitu. Mungkin dari situlah mungkin mulai dikenal di teman-teman Pekanbaru, sampai pernah diundang jadi pembicara di situ juga untuk tentang produksi musik. Padahal Pekanbaru kota yang lebih maju sebenarnya untuk entertainnya gitu dari Padang gitu kan. Cuman ya alhamdulillah dipercaya gitu untuk mereka yang produksi ke Padang datang gitu. Habis itu yang baru-baru ini mungkin orang penyanyi lagu Minang udah mulai datang ke 3AM gitu untuk produksi gitu. Jadi kita nggak batasin apapun genrenya, apapun latar belakangnya, kita bantu produksinya gitu. Kalau yang sekarang lagi digarap adalah band. Band itu emang rajin tiap tahun. Orang berpengaruh di Sumatera Barat? Ya kalau beliau nggak ada mungkin
nggak tahu kayak gimana nih. Pemimpinnya kalau Nggak ada pemimpinnya gitu. Iya. Ya gitulah Pak. Oh, itu rajin Ya itu justru termasuk ya positifnya, ya mungkin belum sekreatif pemimpin yang lain, cuman untuk awal mungkin supportnya ke seniman bagus gitu. Oh gitu ya. Bagus dengan latar belakang yang bukan musisi, tapi Bapak tuh ternyata ngebantu musisi-musisi lain juga buat berkolaborasi dalam karya dia gitu. Oh. Rajin lah ya. Rajin tiap ini lagi proses 5 lagu, alhamdulillah gitu. Rajin senang. Untuk lanjut bulan puasa. Oke. Bang Cim, mencari dia langsung gimana? Bang Cim gimana melihat perkembangan musik di Sumbar atau di Padang lah? Karena Bang Cim tadi ngomong kalau Pekanbaru lebih maju justru produksi musiknya daripada Padang. Nah kalau Padang dibanding kota lain itu seperti apa sih? Padang tuh keren pastinya. Keren banget kok ah. Keren banget kok ah. Kalau untuk Padang kelebihannya kelebihannya. Tapi untuk paling yang perlu dibenahi untuk teman-teman dalam bidang kreatif ya jatuhnya, ya termasuk yang senimannya atau yang lain-lain gitu kan, mungkin lebih ke manajemen waktunya, lebih ke public relationnya mungkin lebih diupdate gitu kan. Itu aja paling. Kalau dari sisi acara, event atau konser? Kalau untuk konser, karena baru beberapa tahun terakhir kan yang konser itu kayak sering lumayan banyak datang artis nasionalnya. Ya berarti kan kalau banyak konser berarti kan banyak brand yang pengen promo lewat bentuk konser gitu kan, dalam bentuk media konser lewat musik. Berarti di mana ada industrialisasi, di situ ada penjualan, di mana penjualan juga butuh promosi. Ya, disitulah makanya ada akhir-akhir ini banyak event yang dalam bentuk media musik gitu kan, konser dan sebagainya. Berarti kan Padang masih bagus untuk promosi brand-brand tersebut gitu. Walaupun katanya Padang termasuk kota tanpa rokok. Kalau untuk brand rokok, Padang salah satu yang KTR dari 3 atau 4 kota di Indonesia cuman gitu, yang full kawasan tanpa rokok. Cuman yang brand-brand rokok ini bukan menyiasati, mungkin mereka ngikuti peraturan. Ada beberapa peraturan kayak mungkin beberapa penyebutan nama brandnya tidak boleh, logo-logo yang benar-benar logo dari brandnya langsung itu nggak boleh dipajang atau dipublish itu di sosial media dimanapun nggak boleh sebenarnya. Jadi lewat jargon yang lain gitu. Mungkin itu makanya masih banyak event dari brand rokok. Emang KTR, cuman mungkin ada penyesuaian mungkin dari Pemko atau Pemdanya masih ada kelonggaran untuk berkegiatan yang disupport dari brand-brand rokok ini. Ada dampak nggak dari pemerintah yang record di 3M? Nggak ada. Dampaknya, ya beberapa sih ada sih yang nanya. Ini 3M lebih banyak support produksian event untuk beberapa brand gitu kan. Ya kita ambil baiknya aja gitu. Kita yang positif aja. Kita nggak harus dijadikan polemik yang inilah gitu kan. Ada juga beberapa komunitas yang anti ini anti itu ya. Kita menyesuaikan dalam berkehidupan gitu. Oke. Tadi Bang Cim bilang investasi sosial. Wis itu. Apa sih kegiatan yang berbau sosial dari 3M? Yang berbau sosial ya kita beberapa kali, biasanya itu tiap Ramadan kita buat, dibilang konser enggak, tapi kumpul-kumpul berbagai komunitas, dari yang musik yang kontemporer sama musik yang
tradisional, yang modern gitu kan, sama komunitas-komunitas seni rupa dan lain-lain itu kita udah 2 tahun ke belakang di Tugu Gempa Kota Padang kita buat kegiatan kumpul-kumpul yang emang di awal-awalnya emang ya sporadis saja gitu, kita undang ini datang, mereka nggak nanya-nanya ini acara apa enggak, ya karena kebanyakan teman-teman di Ramadan tuh waktunya banyak luang, ya kita enak ngumpul gitu, mulai dari buka puasa sampai jamming sampai subuh kadang, dan itu berkelanjutan tiap tahun dan akhirnya dari kegiatan itu kita punya banyak relasi baru gitu. Oh bisa kenal ini, bisa kenal itu, yang datang juga kan macam-macam tuh. Tapi Ramadan ini mungkin nggak tahu nih gimana sih. Iya, masih nunggu kebijakan. Masih nunggu kebijakan dari. Sekarang di 3M ada berapa personil yang bekerja atau mengabdi di 3M? Kalau yang tinggalnya sebenarnya bertiga, ada tinggal di situ, ada saya, ada Ade, ada si Afdal, satu lagi. Itu yang bertiga. Tapi yang nongkrong tiap hari, tiap malam sampai pagi macam-macam gitu. Tapi sekarang masih dibatasi sih, nggak semuanya nongkrong gitu. Oh, okay. Abang punya kritik pada Bus. soal permusikan mungkin di Sumatera Barat? Atau ada harapan kan? Harusnya gini nih, gitu. Oh, Kurangnya ini nih. harapan ya mungkin tadi balik ke yang tadi, mungkin lebih ke Padang itu keren. Padang khususnya Sumatera Barat. Kerennya dalam hal apa? Ya dalam hal kreatifnya keren banget. Keren banget. Keren banget itu kan, mungkin dari musisinya keren-keren, dari anak-anak seni rupanya keren-keren, karyanya keren-keren. Tinggal peluang mungkin ada beberapa yang peluangnya bagus gitu kan, kesempatannya bagus. Ada beberapa yang peluangnya mungkin masih malu-malu buat promosi, malu-malu buat bertanya, malu-malu buat bekerja sama dengan yang lain. Mungkin ya untuk saat ini mungkin lebih ditingkatkan kolaborasinya gitu. Jangan ya mungkin yang udah punya peluang bagus, yang punya kesempatan, yang punya rezeki lebih, ada teman-temannya yang emang bakatnya bagus dalam bidang apapun gitu, coba disupport, dibantu, jangan mikirin untung ruginya dulu gitu, bantu aja dulu, nanti kedepannya mungkin ada hal positif yang bisa diambil dari situ. Kalau untuk yang lain ya mungkin untuk saat ini mungkin lagi banyak teman-teman yang fokus ke YouTube gitu kan, mungkin kolaborasinya bisa lebih termanage dengan baik gitu kan. Jadi kan di sisi itu kan ada hal-hal yang mungkin beberapa teman-teman yang mengharapkan monetisasi mungkin dari YouTube dan lain-lain. Mungkin ya nggak banyak sih teman-teman yang channel YouTube-nya udah termonetize ya. Mungkin dari situ kita bisa saling support gitu. Mungkin kayak channel Realis udah monetize nih kan. Udah. Alhamdulillah. Belum dapet pin. Dapat pin. Ya mungkin yang nonton channel ini bisa share gitu kan. Nah, bisa share, bisa bantu promosiin, terus bantu kasih ide, kasih apa buat Realis gimana gitu kan. Iya, nggak menutup kemungkinan juga kita bikin konten musik di sini kan, Bang? Bisa jadi gitu. Iya, ya akan mendukung. Iya. Oke, 3M dalam waktu dekat yang udah kepikiran apa Bang untuk kegiatan? Ada nggak? Atau karena corona jadi terhambat? Ya ada satu yang kita rencanain kalau 2 tahun belakang, konsepnya kita 3M Studio Session, lebih banyak ke band, terus yang melibatkan banyak orang gitu kan. Yang 2020 ini konsepnya kita ke 3M Studio Corner, ya mungkin sama kayak Realis di corner. Asik. Rumah yang keren ini gitu kan. Keren itu kan ngeri interiornya keren. Ya ada kita plannya kemarin 3M Music Corner itu sistemnya emang tetap mensupport ke musisi apapun itu, mungkin band, akustik, solo. Kita pengen kerjasama, kita bantuin produksi mereka, terus mereka juga bantuin promosi 3M. Udah gitu aja, nggak lebih gitu. Tapi mungkin di situ lebih pengen ada kontrak khusus untuk ya teman-teman yang punya karya orisinil, karena bisa jadi dari kerjasama itu mungkin nanti punya nilai ekonomi buat si teman-teman ini gitu yang punya karya gitu. Karena
Di situ kita juga mikirin hak ciptanya, mikirin hak kekayaan intelektual dari si karya sendiri. Kan sayang gitu kan, punya karya tapi cuman jadi pelengkap untuk didengar-dengar aja gitu kan. Padahal di situ ada sisi nilai ekonomi dari karyanya sendiri. Apapun itu, mau musik, mau fotografi, mau video tuh punya hak ciptanya masing-masing gitu kan. Gitu. Kita pengen bantu teman-teman untuk mengarahkan ke hal yang itu gitu. Jangan sampai ya udah cuman main musik tapi untuk sekedar sampai tamat kuliah doang gitu kan. Sayang gitu kan. Untuk platform sosial media ada apa aja Bang? Kayak ada YouTube, YouTube-nya Trem Productions ya. Oh ya gitu-gitulah. Masih terhambat. Terus untuk ya, Instagramnya ada masih sekarang lagi santai postingnya. Insta Story tetap jalan. Ada 3M Studio Instagramnya, terus Twitter ada juga 3M Studio juga. Yang lain kita punya 2 website. Jalan dua-duanya. Apa aja? 3m-productions.com, 3m-productions.com sama 3mstudio.net yang baru. Kita lagi proses untuk nyiapin hal-hal yang baru sih. Oke, siap. Oke Bang, kita masuk Asian Games ya Bang. Di Indonesia itu gampang. Tinggal milih dari 2 yang kita kasih. Ya. Wes, nah. Cepat. Kalau ada dua-duanya yang bisa dipilih ada juga. Terserah Bang. Oh, berarti bisa memilih kedua-duanya. Aman kan? Oh, Oke, yang pertama, lontong pical atau lontong gulai? lontong pical. Wajib tuh. Yang kedua, teh atau kopi? Dua-duanya kayaknya. Lo nggak ada yang lebih? Tapi lebih banyak ngeteh sih sebenarnya. Ngeteh? Oh gitu Bang Jim? Ya, kalau lagi ada tehnya gitu. Oh, oke, siap. Yang ketiga, drummer terkenal atau produser terkenal? produser terkenal? Waduh, kalau dibilang terkenal tuh Suujon jadinya nih. Ya dua-duanya lah sebenarnya. Dua-duanya. Pilihan yang sulit tuh. Ya dua-duanya aja. Soalnya banyak loh yang di Indonesia yang dia produser dan dia drummer banyak kok. Oh, banyak. Bang Jim agak maruk ya? Hah? Selanjutnya, awareness atau the plus? Udah ketawa sih. Kok disebut tuh kok pada ketawa gitu. Itu kan teman-teman kita kan. Iya, yang bikin ketawa tuh Bang Jim pasti susah. Oh gitu. Kalau untuk itu mungkin sama-sama kita sama-sama mereka produksi di tempat kita di 3M. Iya makanya. Ya kita support The Plus untuk produksi. Kita support awareness juga buat produksi. Ya. Emang itu sering ditanyain kok sama orang-orang lain gitu. Kenapa sih ada beberapa band yang emang 3M menonjol gitu dari 3M gitu kan. Gitu. Ada kesannya seperti itu gitu kan. Sebenarnya nggak itu kesan tuh terbuat terbuat. Kesan itu terjadi karena mungkin si The Plus-nya sering nongkrong di 3M, awareness-nya sering nongkrong di 3M, akhirnya terjadi komunikasi, yuk kita buat sesuatu yang positif, kita bantu apa yang kita bantu, walaupun kita nggak tahu kedepannya gimana gitu, tapi kita bantu terus gitu. Jadi ya siapapun kita berharap siapapun itu gitu kan, nah, teman-teman seniman ya kalau emang mau kerjasama dengan 3M ya datang gitu kan, komunikasi itu intinya. Kita nggak pengen terjadi ke band ini karena dekat sama 3M dia terus yang dipromosin, bukan karena itu, karena komunikasi tadi gitu. Itu aja sebenarnya. Berarti nggak ada jawabannya. Nggak ada jawabannya. Ada macam main aman Ya karena intinya komunikasi. Ya. Jadi nasihat. Oke, terakhir Bang. Nah. Metallica atau Slipknot? Apa ya? Slipknot keren. Cuman dulu belajar gitar pertama lagu Metallica. Oh, jadi jawabannya jelas ya?
Ya. IPB. Oh, yang salah IP Band tuh broker semua tuh playernya tuh. Itu minta ampun itu tuh. Jadi Metallica apa Ciprat? Lebih prefer ke Metallica sebenarnya. Oke. Atau Abang Rin mau bertanya atau mau ngasih pilihan? Produksi band metal tapi alat rusak atau produksi band aneh tapi bukan selera Dacim? Itu kunci. Jadi itu salah satu kunci orang belakang layar ya, orang produksian. Kita wajib suka dengan apapun. Oh gitu. Tapi bukan suka sama jenis ya. Dengan apapun yang berbau musik gitu. Kita harus diwajibkan suka karena di situ ada pembelajarannya. Gitu. Jadi kalau emang disuruh milih tadi suka anak metal yang alatnya rusak atau ngerekamin apa tadi Rin? Band aneh yang Band nggak aneh. jelas tuh. Ya, band aneh yang nggak jelas. Justru sekarang yang aneh-aneh tuh yang jadi jelas gitu. Mantap. Yang jelas income-nya. Iya enggak dalam segala sesuatu brandingannya gitu kan. bagus. Brandingnya bagus. Oke. Yang aneh-aneh gitu. Pilihannya kedua. Apa ya? Ya, tadi balik yang tadi gitu. Jadi ya intinya kita sebagai orang tulang punggung orang belakang layar ini ya Ini situasinya Bang Cim harus milih salah satu aja di satu hari yang sama gitu. kayaknya lebih apa ya? Lebih Yang baru. milih sesuatu yang aneh Yang aneh. dan menantang. Itu dia. Bagus. Oke, udah kan ya? Udah kan. Oke. Terima kasih Bang Cim atas waktunya. Jadi, sip, terima kasih Realis sudah ngundang. Oh ya. Jangan lupa subscribe Realis, bisa di search realis.id. Jangan lupa untuk apa sih? Like, comment, subscribe, dan centang loncengnya gitu kan. Boleh di share dimanapun, mau di platform apapun gitu, dipromosiin Realis. Kalau ada yang mau rekomen yang mau di interview berikutnya boleh apa sih namanya tuh? Boleh tulis di kolom di bawah ini sih. Jangan lupa kalau udah boleh keluar jangan lupa main-main ke Triumph Studio. Yo, baik. Oke. Siap.